Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kembali kita ingin membacakan pertanyaan yang masuk dari jamaah kita. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, bagaimana jika Idul Adha atau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat? Apakah tetap wajib kita melaksanakan sholat Jumat atau tidak? Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Syukran kepada penanya. Mudah-mudahan pertanyaan ini juga mampu mewakili pertanyaan dari jamaah kita berkaitan dengan Idul Fitri atau Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat. Yang jatuh pada hari Jumat, apakah tetap wajib sholat Jumat ataukah tidak? Barakallahu fikum. Jawabannya adalah bahwasanya perkara ini terjadi khilaf antara para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya salat Id tidak menggugurkan salat Jumat. Salat Id tidak bisa menggugurkan salat Jumat. Apa alasannya? Karena Id hukumnya sunnah. Para ulama menyampaikan bahwasanya Idul Fitri atau Idul Adha bukanlah fardu ain, melainkan sunnah muakkadah. Meskipun ada juga yang mengatakan fardu kifayah, tapi tidak ada yang mengatakan fardu ain. Sehingga Id hukumnya sunnah, sedangkan salat Jumat hukumnya wajib. Maka mayoritas ulama mengatakan perkara yang sunnah tidak bisa menggugurkan sesuatu yang wajib. Sehingga pendapat yang pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa tetap bagi orang yang mengikuti salat Idul Adha atau Idul Fitri, maka wajib juga bagi dia untuk melaksanakan salat Jum'ah. Karena dalilnya sangat jelas. Sebagaimana surah Al-Jumu'ah ayat 9, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sudah diseru pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kalian berusaha untuk mendatanginya, untuk hadir salat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perkara jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maka dalil dari Al-Quran ini secara umum tidak mengkhususkan atau tidak membedakan apakah di situ ada Idul Fitri atau Idul Adha. Tetapi secara umum Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah. Apabila sudah dikumandangkan adzan untuk salat Jumat, ketika dipanggil maka hendaklah bersegera untuk menghadiri salat Jumat tersebut. Maka berdasarkan firman Allah inilah, maka mayoritas ulama berpendapat bahwasanya meskipun Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka silahkan salat Id dan jangan melupakan atau meninggalkan salat Jum'ah, salat Jum'ah, karena berdasarkan firman Allah tadi. Sehingga kata para ulama, hukumnya Id itu sunnah, adapun salat Jumat hukumnya wajib. Perkara yang sunnah tidak bisa menggugurkan perkara yang wajib. Dan Imam Asy-Syafi'i beliau mengecualikan ahlul badawi, al-badawi, beliau mengecualikan orang-orang badui atau Arab-Arab yang pelosok. Apabila terjadi kesukaran atau susah bagi mereka untuk bolak-balik, ketika mereka sudah hadir salat Id, sementara mereka pulang lagi ke kampungnya kemudian balik lagi, jika itu menyulitkan bagi mereka, maka Imam Syafi'i masih memberikan rukhsah bagi masyarakat atau bagi orang-orang Arab Badui yang memang jauh rumahnya dari masjid. Adapun selain itu, maka Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya tetap mewajibkan untuk menghadiri salat Jumat secara berjamaah. Maka ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya apabila sudah
solat Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka ada rukhsah bagi mereka untuk tidak melaksanakan solat Jumat. Ya, karena berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu riwayat dari Muawiyah pernah bertanya kepada Zaid bin Arqam, wahai Zaid bin Arqam, apakah dulu pernah kamu menyaksikan hadir bersama Nabi SAW yaitu melaksanakan salat Id pada hari Jumat yang bersamaan? Maka Zaid bin Arqam mengatakan, na'am, iya, dulu aku pernah hadir menyaksikan Nabi salat Id, dan di hari itu juga di hari Jumat. Maka Zaid bin Arqam ditanya, wa kaifa sana'a, lantas bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi saat itu? Maka Zaid bin Arqam mengatakan bahwasanya shallal Id, beliau melaksanakan salat Id, thumma rakhasa fil jumu'ah, setelah itu beliau memberikan keringanan, memberikan rukhsah bagi para jamaah yang mau salat Jumat silahkan, dan yang tidak silahkan. Faman syaa ayyusalli falyusalli, barang siapa yang ingin salat Jumat setelah itu maka silahkan, dan barang siapa yang tidak juga silahkan. Sehingga pendapat yang kedua ini, begitu pula riwayat dari Utsman bin Affan, bahwasanya beliau memberikan rukhsah kepada Arab Badui agar tidak perlu lagi untuk mengulangi salat Jumat. Dan pendapat beliau ini juga dikuatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan yang lainnya mengatakan bahwasanya apabila suatu kaum telah melaksanakan salat Id, maka ada keringanan bagi mereka untuk tidak wajib melaksanakan salat Jumat, melainkan diganti dengan salat zuhur 4 rakaat. Dan salat zuhur 4 rakaat ini tidak dilakukan di masjid secara berjamaah, akan tetapi dilakukan di rumah, berjamaah bersama keluarga mereka atau di kantor dan yang lainnya. Yang penting bukan di masjid. Apa sebab? Karena di masjid itu nanti akan dilakukan atau ditegakkan salat Jumat bagi orang-orang yang ingin melakukan salat Jumat. Maka ini pendapat para ulama mengenai salat Id yang bertepatan dengan hari Jumat. Jadi secara umum kesimpulannya adalah terjadi khilaf antara para ulama. Pendapat yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa tetap wajib melaksanakan salat Jumat karena dalilnya jelas. Surah Al-Jumu'ah ayat 9, Allah mengatakan bahwasanya idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa boleh bagi orang yang sudah salat Id, boleh dia tidak melaksanakan salat Jumat, tapi cukup diganti dengan salat zuhur. Dan Syekh Utsaimin dan yang lainnya memperincikan bahwasanya yang disebut dengan rukhsah, yang mendapatkan rukhsah keringanan, yaitu bagi orang-orang yang menghadiri salat Id. Adapun apabila ada jamaah satu kaum tidak menghadiri salat Id, maka ia tetap wajib melaksanakan salat Jumat. Wajib melaksanakan salat Jumat. Akan tetapi apabila ada jamaah yang sudah melaksanakan salat Id, maka makmum tersebut, para jamaah tersebut, dia memiliki pilihan. Boleh dia ikut salat Jumat, atau boleh juga dia cukup melaksanakan salat zuhur di rumahnya, di kantornya, dan seterusnya, tapi bukan dilaksanakan di masjid. Adapun imam bagaimana? Imam tetap wajib hukumnya melaksanakan salat Jumat karena dia yang mengimami, yang berkhutbah dan seterusnya. Adapun para makmum yang sudah melaksanakan salat Id, maka ada rukhsah bagi mereka, boleh baginya untuk tidak melakukan salat Jumat, akan tapi diganti dengan salat zuhur secara berjamaah. Ada pendapat yang ketiga, pendapat Imam Asy-Syaukani yang mengatakan bahwa apabila orang sudah melaksanakan salat Id, maka gugur baginya salat Jumat dan salat zuhur. Tentu ini pendapat yang keliru dan pendapat yang lemah. Maka kita tidak mengambil pendapat tersebut, karena yang namanya salat, Nabi menjelaskan bahwasanya salat itu sudah diwajibkan atas kalian 5 waktu. Sudah sekalian lima waktu. Maka tidak mungkin seseorang meninggalkan salat Jumat dan meninggalkan salat zuhur. Maka ini yang bisa kami jawab pada pertanyaan jamaah pada kesempatan ini mengenai salat Id dan juga bertepatan dengan hari Jumat. Maka kesimpulannya adalah ini perkara khilaf antara ulama. Maka barang siapa yang memang sudah salat Id dan dia memilih untuk salat zuhur saja, maka tidak mengapa. Tapi bagi siapa yang sudah salat Id dan dia juga
ingin melaksanakan salat Jumat, maka juga tidak mengapa. Ini perkara-perkara khilaf antara para ulama. Pendapat yang saya ambil pada kesempatan ini itu pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, yang berpendapat bahwasanya salat Id adalah hukumnya sunnah, sedangkan salat Jumat hukumnya wajib. Perkara yang sunnah tidak bisa menggugurkan perkara yang wajib, maka afdolnya adalah bagi jamaah yang sudah salat Id, maka hendaklah juga melaksanakan salat Jumat, sehingga pahala sunnahnya dia dapat dan pahala berjamaah, ya pahala fardu salat Jumat juga ia dapat. Dan inilah pendapat yang kehati-hatian agar tidak meninggalkan sesuatu yang fardu gara-gara sesuatu yang sunnah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ya jamaah yang bertanya ya bisa memahami dan juga tercerahkan bagi kita semua, sehingga tidak perlu lagi berdebat ya, bersilang pendapat masalah ini, karena ini perkara khilaf antara ulama. Ya, faman arada yusalli falyusalli, barang siapa yang memang ingin lagi melaksanakan salat Jumat maka silahkan, tapi barang siapa juga yang cukup dengan salat zuhur juga silahkan. Barakallahu fikum. Dan bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya seputar syariat agama Islam, maka boleh melayangkan pertanyaannya di nomor WhatsApp di 0819723636. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.